Halo, saya Dr. Halo. Maria Sulindro, spesialis integrative anti-aging praktek di Pasadena, California. Hari ini saya ada tamu returning guest speaker, namanya Anda pasti sudah kenal, Dr. Agatha Mulyo. Dr. Agatha, apa kabar? Hai, baik Dokter Maria, sehat. Sehat Apa ya, kabar juga? oke. Ya. Terima kasih atas waktunya untuk meluangkan diskusi hari ini sangat penting dan tepat sekali bagi kita berdua karena kita berdua memang ada dasarnya sebagai spesialis rehabilitasi medik. Nah, Dokter Agatha, untuk pendengar semua ya, saya akan mengenalkan background Dokter Agatha. Dokter Agatha itu lulus dari Universitas Pajajaran tahun 2007. Setelah menjadi dokter, beliau melanjutkan untuk mengambil spesialisasi fisik dan rehabilitasi di universitas yang sama dan selesai tahun 2013. Kemudian karena itu di Bandung, beliau pulang ke kota asalnya Jakarta dan praktek di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dan menjadi direktur utama dari Klinik Agatha, pusat rehabilitasi di Pondok Indah, Jakarta. Ini klinik yang baru dan pasti berguna sekali untuk masyarakat. Selamat ya, Dokter Agatha, untuk klinik yang Terima baru. kasih, siap membantu. Siap membantu. Terima kasih. Betul-betul saya dengar kalau Dokter Agatha tidak ada waktu, tapi saya tarik aja sampai ada waktu untuk masyarakat. Terima kasih. Siap. Oke, nah topik hari ini sangat interesting karena ini betul-betul yang harus masyarakat ketahui sebab ada antara mitos dan kenyataan dari penyakit stroke. Nah, penyakit stroke pasti semua orang sudah mendengar ya. Dan stroke itu terjadi ketika darah ke bagian otak Anda terganggu atau berkurang. Sehingga jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi dan sel-sel otak mulai mati dalam hitungan menit. Ya. Sangat penting ya untuk mengetahui ini bagaimana prosesnya. Penyebab stroke di antara lainnya ada dua macam. Yang satu kehilangan suplai darah, yang satunya lagi perdarahan. Betul. Nah, Dokter Agatha, apa yang kita dapat lakukan untuk mencegah stroke ini? Baik. Untuk mencegah stroke, yang pertama harus dilakukan adalah mengenali bahwa, oh saya kena stroke. Setelah kita tahu ada dua tipe tadi ya Dokter Maria, penyumbatan atau perdarahan, cari dulu faktor resiko sebenarnya yang paling penting. Terutama yang paling banyak adalah hipertensi, tinggi sekali tensi darahnya, atau kolesterol yang tinggi, atau kita bilang ada yang ketiga, diabetes, itu juga harus dicari. Faktor yang berikutnya adalah merokok. Dan faktor yang juga kita bilang turunan adalah genetik. Kemungkinan kita harus pastikan kita ada turunan yang gangguan pembuluh darah atau tidak. Nah, itu sebenarnya banyak ditambah dengan gangguan tadi. Kenapa bisa hipertensi? Jangan-jangan memang jantungnya kita bilang iramanya tidak teratur. Atau kita bilang dia sering kebut-kebutan detak jantungnya. Itu yang harus dicari faktor risikonya. Tapi mungkin lebih lanjut ya Dokter Maria, kita perlu juga nih dapat pencerahan. Kalau di Amerika seperti apa sebenarnya pencegahan lebih lanjut yang bisa dilakukan? Oh ya, kalau di Amerika itu sama sebetulnya penyebabnya atau resikonya itu tadi ya. Dan karena tes-tesnya mungkin ada sedikit beda, di sini kita sudah melakukan misalnya tes yang disebut protein unstable lesion atau PULS. Protein unstable lesion syndrome. Signature sebetulnya bukan sindrom. Nah, itu ada 9 biomarkers yang dapat kita ketahui, di antaranya IL-16, HbA1c, HbA1c ya, dan HDL. Nah, betul.
Biomarkers ini menentukan berapa umur Anda dan berapa umur jantung Anda. Ada orang yang misalnya 29 tahun, tapi umur jantungnya udah 50 tahun. Nah, itu tergantung dengan bagaimana IL-16 atau interleukin 16 itu faktor inflamasinya. Nah, pencegahannya sangat penting untuk menurunkan inflamasi, dan itu faktor dilihat dari nomor dari hasilnya itu kita bisa menentukan ini faktor orangnya akan kena heart attack atau stroke dalam waktu 5 tahun atau berkurang dari 5 tahun. Dan kita cepat-cepat turunkan. Nah, itu faktor yang penting sekali supaya kita bisa menolong orang tidak kena heart attack, stroke, atau kencing gula atau kencing manis. Ya. Jadi mungkin karena testingnya beda ya, Dokter Agatha. Jadi kita menanganin prevention di sini itu bisa lebih bagus, mendalam ya. Dalam ya. Dan terima kasih atas inputnya. Betul, itu faktor hypertension atau tekanan darah tinggi penting karena kalau ada protein unstable lesion itu dari plaque. Plaque itu bagaimana dari sumbatan ya? Sumbatan, dari sumbatan-sumbatan. Dan kalau ada sumbatan itu pembuluh darah faktor volume yang darahnya bisa lancar masuk itu seperti akan tinggi karena seperti itu loh, toler air ya, kalau dipencet kan airnya makin kencang ya. Makin kencang ya. Jadi itu faktor yang paling sering lah terjadi. Nah, sumbatan itu dari faktor yang lifestyle atau diet atau nutrisi. Betul. Ya. Baik. Yang kedua, banyak orang mengira ya, ini kan mitos atau kenyataannya, tapi ini banyak orang mengira jika terkena stroke maka tidak ada pengobatan untuk stroke. Mari kita uraikan sedikit pengobatan untuk pasien stroke zaman sekarang. Baik, oke. Kalau kita bilang pengobatan, berarti kita mesti tetap membedakan tadi tipe ya, Dokter Maria. Ada penyumbatan, ada perdarahan. Kalau perdarahan betul kita udah ketahui, serahkan kepada ahlinya, dokter bedah saraf, dokter saraf, pasti akan menangani yang terbaik untuk kondisi pasien. Tapi apabila kita bilang nih, kita sudah tahu ada penyumbatan, dokter saraf dan dokter bedah saraf pun pasti akan mencoba membantu untuk bisa melihat adakah jalan lain untuk bisa menghasilkan daerah otak yang tersebut yang kena untuk tetap mendapat suplai oksigen, suplai darah. Nah, pengobatan bahwa seseorang setelah kena stroke pasti tidak ada obatnya, kita bilang tidak juga loh, kita banyak perkembangan sekarang. Ada yang namanya kita bilang, wah kita bikin jalur baru, itu jagoannya dokter bedah saraf, bikin jalur baru bypass, ada obat-obat nanti yang mungkin berkembang, saya pikir di Indonesia ada, cuman memang kebanyakan obat juga masih harus menanti diimport, kita bilang untuk stroke-nya. Nah, pengobatan stroke zaman sekarang ini banyak opsi. Saya lebih menekankan, yuk cepat dibawa, jangan terlambat. Nah, ini tetap saya perlu view juga nih. Dokter Maria, kira-kira kalau di Amerika tromboplastin gimana pemakaiannya? Betul sekali yang diuraikan oleh Dokter Agatha. Memang tergantung sebabnya apa, itu berarti kan diagnosa. Setelah masuk ke rumah sakit, ada dua penanganan. Kalau dalam penanganan itu physical medicine dan rehabilitation dokter, kita menerima setelah stroke-nya itu stable atau tidak ada evolution. Nah, sedang waktu setelah didiagnosa, itu biasanya neurologis yang menerima, atau kalau misalnya ada perdarahan dirujukan ke bedah syaraf seperti yang Dokter Agatha katakan. Untuk neurologis biasanya mereka cepat-cepat memakai dalam beberapa jam pertama, misalnya the first 4 hours ya, kalau di sini kita bisa juga memakai tromboplastin untuk disuntikan ya. Kalau dalam diagnosa DSA itu di Indonesia kan kalau nggak salah di pusat stroke di RSPAD kalau nggak salah ya, sampai terkenal juga sih. Cukup banyak sekarang Dokter Maria, cukup banyak tempat untuk DSA sekarang, lumayan juga.
Iya, heeh, katanya Makin berkembang. dokter-dokter itu sudah di-train ya dengan Betul. DSA itu. Nah, itu kalau memang dikerjakan tepat waktunya bisa juga menolong kalau itu Betul. perkara sumbatan ya. Nah, Ya. kalau perkara itu hemorrhage atau perdarahan seperti yang Dokter Agatha katakan itu. Nah, tetapi itu primary penanganan. Yang secondary itu Baru tugas kita mungkin ya, Dokter Maria ya. setelah itu ya, itu tugas kita. Betul. Betul. Untuk memulihkan fungsinya kebanyakan supaya fungsinya pulih sampai ke mendekati lah ya, Mendekati ya, betul. Ya. Seoptimal yang kita bisa dapat sampai mendekati, betul. Ya. Tapi jangan diterima begitu aja karena ada pasien-pasien yang memang kurang sehat setelah kena stroke dan dia sadar dalam 6 bulan pertama dapat pulih fungsi kembali melebihi fungsi yang sebelum dia kena stroke. Itu ada ya? Ada banyak sekali ya. Itu termasuk papa saya sebetulnya waktu stroke pertama. Papa pulih kembali lebih dari 100%. Baik. Ya karena sebelumnya itu ya karena orang tua ya kalau udah umur hampir 90 tahun kan lain dengan anak muda. Nah, kakak saya juga waktu kena stroke baru umur 30. Nah, ini personal testimonial ya. Jadi sangat mengejutkan karena setelah kakak saya kan saya dan di family saya nanti saya terangkan kalau kita sampai pertanyaan saya mengenai apa itu yang turunan ya warisan. Baiklah. Ya. Oke. Jadi itu pengobatan stroke ya, jangan dikira tidak ada pengobatannya, itu ada pengobatannya ya. Nah, berikutnya saya mau mengatakan ada kondisi yang disebut TIA. Di sini disebut trans-ischemic attack ya. Di sana mungkin disebut lain, tapi itu abbreviation-nya TIA. Betul. Jadi ada gejala stroke yang tiba-tiba menghilang dalam beberapa menit atau jam, pokoknya kurang dari 24 jam. Orang berpikir kalau mereka sudah hilang itu gejalanya, mereka aman. Tidak ada stroke, tidak perlu melihat dokter. Jadi mohon dikasih pedoman untuk TIA ini, Dokter Agatha. Baik. Kalau untuk TIA juga sama, banyak personal kita bilang experience ya di saudara-saudara kanan kiri, tapi begitu sampai di telinga saya langsung tiba-tiba jangan lupa Om, Tante, semuanya bahaya selama kita tidak tahu penyebabnya. TIA bisa berulang kembali. Jadi TIA pada saat pagi dialami. Begitu keluarga datang, kita bilang ceritakan pengalaman itu, sebisa mungkin tetap cari, kita bilang dokter yang berpengalaman, neurologis, bedah saraf, kita bilang untuk pastikan. Jangan-jangan sudah ada penyumbatan kecil, tapi kembali sumbatannya lepas. Bisa jadi ini namanya impending, nanti ke depan bisa lebih parah. Jadi tetap cari tahu apa penyebabnya. Secepatnya, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Mungkin itu Dokter Maria. Betul sekali. Dan jadi mitos ya kalau bilang itu cuman aman, gejala kecil, bukan stroke gitu. Wah. Terus yang kedua ini bisa kalau kena bagian yang motorik ya, wah bisa seperti stroke besar, lumpuh. Betul. Ya. Kalau pembuluh darahnya sangat kecil, apalagi kalau misalnya sebabnya ada yang disebut arterial fibrillation atau apa, itu bisa nempel di appendages gitu, aduh bisa bahaya. Nah itu kalau tidak tertolong cepat-cepat ya, bisa tertolong sebetulnya untuk prevent the next stroke. Betul nggak Dokter Agatha? Ya, betul sekali. Jadi TIA itu ada orang yang kena TIA 10 kali ya, belum kena stroke besar. Jadi mereka pikir nggak apa-apa lah, itu sudah biasa. Sudah pengalaman. Sudah 5 kali. Ya. Highly experience. Iya, ini sangat penting sekali. Cari tahu.
dicari tahu dan segera ke dokter, jangan tunggu sebab stroke benerannya akan datang itu kita nggak tahu kapan. Betul. Apalagi kalau mereka tidak biasa lihat-lihat dokter dan tidak tahu mengenai unstable lesion atau penyumbatan atau segala macam, itu testing kan bisa dikerjakan. Ya, betul. Ya. Berikutnya, orang-orang berpikir ya bahwa semua penyakit memiliki semacam gejala atau rasa sakit, ya. Malah berpikir kalau tidak ada gejala atau rasa sakit itu bukan stroke. Baik. Bagaimana itu, Dok? Baiklah. Nah, masalah semua penyakit memiliki gejala, saya setuju. Tapi kadang yang mengalami gejalanya nggak peka, mungkin itu Dokter Maria. Nah, gejala yang sangat ringan seperti ini, kadang tiba-tiba setengah badan baal atau tebal, itu pun sebenarnya gejala yang bagi sebagian orang yang ambang nyerinya kita bilang cukup tinggi, enggak, santai aja, itu tebal-tebal dikit, oke. Disangka cuman kena angin, kayaknya, oh tebal, mungkin saya lagi nggak bener nih kulitnya. Tapi gejala itu ada yang setiap orang lain berbeda, bahwa pada saat dia tebal, begitu kena angin, itu pun memberikan nyeri. Nah, untuk stroke ada satu yang sangat berbahaya, apabila tiba-tiba sudden pain, nyeri kepala luar biasa, kayak mau pecah. Yuk jangan diabaikan, karena ini bisa jadi ada perdarahan di otak, ada pecah pembuluh darah otak yang tidak bisa main-main, nunggu nanti deh, tunggu anak saya pulang, baru saya periksakan. Sakit kepala langsung lep-lep minum kita obat buat anti nyeri. Hati-hati yuk, itu nyeri ada pada stroke juga. Nyeri hebat terutama di kepala. Nah, gimana tuh Dokter Maria? Aduh, betul sekali, betul sekali. Itu memang ya, itu jadi mitos ya kalau tidak ada gejala. Sebab sebetulnya mungkin dikarenakan begitu ada 3 penyebab kematian yang tertinggi, terbesar, itu memang jarang sekali ada gejala. Itu yaitu yang pertama sakit jantung, mendadak, blek, jatuh, meninggal, 30% meninggal kan. Yang stroke, mendadak stroke, meninggal juga 30%. Yang 70% ini yang sempat kita beres-beresin gitu. Yang ketiga itu cancer. Cancer juga nggak ada gejala, sampai late stage baru ada gejala, kecuali Anda raba-raba, tahu-tahu ada benjolan. Itu untung kalau bisa ada benjolan yang sebetulnya tidak nyeri ya. Jadi Dokter Agatha betul sekali, itu sakit kepala, jangan dipikir sakit kepala biasa. Cari YouTube saya yang namanya aneurism, segala macam itu ya, itu juga tandanya sakit kepala. Terima kasih Dokter Agatha, bagus sekali. Ya. Terus stroke yang berikutnya ya, yang mitos berikutnya, stroke apakah diwariskan atau tidak? Nah ini banyak orang berpikir ini akan turun-temurun lah. Ayah saya nggak pernah punya stroke, jadi saya nggak mungkin kena stroke. Bagaimana itu Dokter Agatha? Aduh, super mitos mungkin ya kita bilang, atau super atau setengah mitos. Nah, sebenarnya bukan stroke-nya yang diturunkan. Jadi orang tua, saya ada stroke misalkan, pasti anaknya akan mengalami stroke, bukan stroke-nya yang diturunkan, tapi faktor resikonya yang diturunkan. Hipertensinya, diabetesnya, kolesterol yang meningkatnya, atau kita bilang gangguan pembuluh darahnya yang tidak mudah untuk melebar dan menutup elastisitasnya, atau tiba-tiba melendung mendadak, mungkin itu yang diturunkan. Atau kita bilang bisa patokannya begini, berapa persen sih patokan bahwa semua yang diturunkan itu yang pasti menyebabkan stroke? Sebenarnya lebih besar persentase untuk pola hidup kita yang berbeda-beda, beda generasi beda pola hidup. Generasi sekarang happy-happy, makan semua pesen online gampang, segala macam yang kita bilang semua trans fat itu, aduh segala macam kayaknya berlomba-lomba. Pola hidup kurang olahraga, makannya asik banget, mungkin itu yang kita bilang malah mempengaruhi, menyebabkan stroke. Jadi mitos mungkin ya kalau menurut saya Dokter Maria. Iya, betul. Sebetulnya jawabannya bagus sekali, tetapi memang mungkin keadaan ya di beberapa negara berbeda cara diagnosa dan penanganannya. Kalau di Amerika banyak sekali faktor-faktor yang bisa dites mula-mula. Misalnya faktor genetik. Di sini faktor genetik dari stroke bisa dites. Faktor genetik dari diabetik bisa dites.
faktor genetik dari hipertensi bisa dites, dan ini faktor genetik dari kardiak genomik bisa. Ini sudah sangat common mungkin ya. Common ya, bisa dites. Apalagi untuk yang integrative medicine, jadi kita prakteknya kan integrasi. Jadi kita tidak nunggu orangnya kena stroke, kita mempraktekkan preventive medicine. Jadi kita mencegah penyakit itu. Nah, bisanya mencegah, mungkin kita harus mengetahui faktor hereditary dulu atau genetiknya dites. Jadi walaupun faktornya kecil, tapi kita mencegah supaya tidak ekspres atau tidak terjadi sebagai fenotype. Nah, ini penting sekali. Kalau saya di Indonesia sudah pernah dengar, interview beberapa dokter nutrisi yang sudah ada itu nutrigenomic ya. Jadi orang itu makanan tertentu nggak boleh makan atau menyebabkan problem in disease. Nah, itu sudah bisa dites di Indonesia. Bagus sekali itu. Seperti studi yang sharing waktu itu ya. Terima kasih Dokter Agatha. Kemudian berikut mitos ini ya. Hanya ada periode emas 6 bulan ceritanya, pemulihan tidak dapat terjadi setelah stroke 6 bulan kemudian. Nah, ini tolong dijelaskan. Ya, ini juga kita bilang mungkin setengah mitos, karena kami pun dari bidang rehab yang setelah pasien stabil kita terima, kami percaya 6 bulan pertama memang itu masa terbaik untuk bisa memulihkan ya, bukan berarti kita juga berkuasa, tapi fase yang baik kalau bisa dibilang 6 bulan. Tapi Tuhan menyiapkan satu hal yang berbeda, bahwa kita punya neuroplasticity, kita punya namanya anastomosis pembuluh darah, di mana otak kanan yang bermasalah, sebenarnya otak kiri bisa bantuin loh, atau sekitar otak kanan ini bisa berkembang menggantikan fungsi yang ada, dan time limitnya so far belum tertutup ya, Dokter Maria. Jadi kita masih bisa mengembangkan, walaupun dibilang, wah saya sudah 2 tahun yang lalu loh stroke-nya. Nah, men-set goal-nya itu, kita bilang, saya akan punya harapan mana saya bisa mencapai fungsi tersebut. Kadang kita tentukan dalam 6 bulan pertama. Baru kita bilang, oh prediksinya nanti akan bagus nih dalam 6 bulan pertama. Tapi apakah setelah itu nanti tidak ada perkembangan? Enggak. Badan buatan Tuhan ini luar biasa. Jadi masih tetap bisa selama kita punya goal yang realistis, punya target yang jelas. Mungkin itu Dokter Maria. Betul sekali. Dan untuk pendengar yang di luar Indonesia atau di sekitar Amerika, saya mau berbagi mengenai ini plasticity and juga reanastomosis. Mungkin kejadiannya sudah kira-kira a few years ya. Kalau ternyata ini bisa dicek dari MRI, jadi MRI ya, MRI ya. Dan ini sebetulnya kalau saya lihat di Amerika tuh problemnya satu. Support dari keluarga tidak seperti di Indonesia yang banyak di rumah, orang yang kena stroke di rumah banyak yang bantuin. Cuman problemnya kalau di Indonesia justru dilarang ini, dilarang itu ya. Nanti jatuh, udah duduk aja di kursi roda. Nah, ini problem. Boneka jadinya. Iya, itu problemnya. Kalau di sini sebaliknya, harus direhabilitasi secepat-cepatnya dalam mungkin 6-8 minggu pertama ya, kita evaluasi 1 jam, 2 jam, 3 jam sepenuhnya. Jadi PT ya, physical therapy, occupational therapy, recreational therapy, speech therapy, apa sajalah, ada yang mau nyetir itu juga harus di terapi ya. Di sini social worker-nya tuh yang kerja seperti mesin. Nah, kalau di Indonesia orang tahu, saya anjurkan yang di rumah jangan di babysit itu pasiennya. Jadi harus mungkin paling sedikit ya dibikinin, misalnya kalau nggak bisa jalan dibikinin bar ya. Dan saya pernah tahu itu harga-harganya itu ya nggak begitu mahal seperti di sini loh. Jadi beli aja taruh di rumah. Kalau nggak
nggak bisa dibawa ke rumah sakit, di rumah minta dibelajarin bagaimana rehabilitasi. Betul nggak, Dokter Agatha? Betul, banyak yang bisa diberdayakan kalau di rumah sebenarnya. Karena Home Indonesia therapy khas ya? dengan home therapy bisa diberdayakan banyak. Cuman Iya, mungkin iya. kreativitasnya mungkin belum, tidak tahu apa ya, opsi-opsinya bahwa saya bisa, oh boleh ya ternyata suruh jalan ya. Oh boleh ya suruh berenang. Ya, betul-betul. Mm-mm. Physical medicine and rehabilitation itu started di sini 75 or 80 years ago ya. Jadi di Mayo Clinic kan. Jadi kita memang sudah advance in physical medicine and rehab. Di Indonesia start di tahun 1987, 1987. Saya tahu benar sebab saya waktu itu yang pulang dan berusaha membantu dan memberi kurikulumnya. Nah, memang di sini problemnya tidak ada orang di rumah. Jadi kita selalu rehabilitasinya di tempat rehabilitasi dan atau ya untungnya di cover sama dengan oleh insurance. Kalau di Indonesia saya nggak tahu. Bagaimana itu, Dokter Agatha? Wah, di Indonesia untuk di rumah tidak. Tapi selama kita bilang punya insurance yang private, rata-rata hanya 90 hari di cover setelah perawatan. Sangat singkat. Tapi itu di cover untuk yang datang ke klinik mungkin ya, klinik atau perawatan fisioterapi, rehabilitasi yang di rumah sakit di cover hanya 90 hari. Mungkin setelah itu juga. Setelah itu tergantung keluarga. Kalau di hospitalnya berapa hari? Hospital seperlunya tergantung. Nah, ini kembali lagi kalau kita bilang, saya nggak ngomongin tentang yang memang jaminan dari pemerintah, tapi untuk yang private insurance rata-rata tergantung seberapa besar jaminan dari masing-masing insurance-nya. Jadi tergantung bayaran preminya dulu. Jadi paket-paketnya rata-rata berbeda. Ada yang, waduh ternyata cuma bisa 3 hari. Ada yang cuma, oke, sudah habis nih dananya karena sudah operasi kanan, operasi kiri, akhirnya terpaksa pulang. Nah, untuk dana yang sudah habis ini jadi it reminds me ya, saya ingat banget ada teman ayah saya, anaknya itu kena mestinya sih sebetulnya spinal cord compression dari hemorrhage, jadi perdarahan. Jadi gini, main ski biasalah anak-anak muda ya main ski. Terus pergi ke gunung, pulang dari ski dari gunung itu kecapean tidur, terus saling injak menginjak biasa kan orang Indonesia badannya suka diinjak-injak gitu, anak-anak suka suruh nginjekin di atas ini loh di punggung, enaknya setengah mati kan. Nah ternyata ini anak punya aneurism ya di bagian spinal cord ya. Nah waktu diinjak pecah itu pembuluh darahnya, terus tidur kecapean ya, bangun-bangun lumpuh. Udah deh, ini anak muda loh, umur 20-an. Jadi dia punya insurance, itu ada limit. Nah, kalau beli insurance harus, walaupun private, harus dibaca yang benar belinya yang mana. Gitu. Sebab dia limitnya hanya 25.000. Habislah di sini sebulan juga habis itu mah. Betul. Jadi, aduh kasihan sekali. Jadi terpaksa pulang ke Indonesia. Tapi itu anak akhirnya setelah 2 tahun rehabilitasi, kembali bisa jalan, udah married, punya anak. Jadi kembali lagi ya, jangan sampai pikir kalau stroke itu murah ya, atau stroke itu tidak kembali normal. Jangan sampai pikir begitu. Itu mitos benar betul. Kenyataannya rehabilitasi itu sangat powerful, bermakna, sangat bermakna. Terima kasih. Nah, kemudian ini ada yang menarik. Sering seorang awam ya, sekali mengatakan kalau mau tidak kena stroke, minum saja 1 aspirin. Beres. Beres ya? Katanya. Nah, harus jelaskan nih Dokter Agatha supaya masyarakat tahu aspirin itu obat stroke atau bukan. Silahkan. Baiklah. Nah, balik lagi nih. Aspirin itu adalah sebenarnya lebih ke pengencer darah, kita bilang. Ya. Apakah semua tipe stroke bisa dengan diencerkan darahnya? Nah, ini hati-hati. Kalau kita ada pengobatan, kita bilang ada penyumbatan nih ya, resikonya besar ya kalau tiba-tiba kita encerkan malah jadi perdarahan. Kalau sudah perdarahan ditambah lagi pengencer darah, tambah lagi perdarahan.
Jadi kita harus bedakan nih, apakah memang setiap stroke harus pakai aspirin, kita bilang tidak. Itu yang mungkin masyarakat takutnya salah. Yang disimpan di rumah pasti adanya aspirin. Oke, itu untuk pengencer darah. Nah, beda juga dengan nitroglycerin. Nah, nitroglycerin adalah obat untuk pembuluh darahnya kita buka, dan itu yang pertama memang banyak diberikan kalau memang ada gangguan yang seperti stroke, yang kita curiga stroke, kita berikan nitroglycerin. Mungkin itu Dokter Maria. Tepat sekali ya. Saya boleh kasih sedikit penjelasan. Begini, kalau di Amerika itu seperti sudah cultural ya. Semua orang begitu reach 65, dokternya bilang, do you have your baby aspirin, which is 81 miligram ya, dibandingkan dengan 275, itu ada story-nya. Itu sampel dari research-nya besar sekali, 200.000 orang ya, dan ternyata untuk mencari dosis apa yang bisa mengencerkan darah. Itu yang mengencerkan darah itu aspirin dosis 81 mg atau 275 mg. Nah, itu udah berjalan bertahun-tahun sampai akhirnya kira-kira 20 tahun yang lalu lah ya. Itu ada testing namanya aspirin sensitivity di urin. Nah, kalau dites aspirin sensitivity dan orangnya sensitif, itu aspirin sensitivity nilainya tinggi sekali, ribuan gitu. Nah, itu kalau dikasih aspirin, perdarahan mudah terjadi. Nah, kalau perdarahan internal bleeding itu nggak tahu di mana. Bukan cuma di pembuluh darah, perdarahan bisa terjadi di lambung, di mana saja ya. Betul. Itu untuk aspirin sensitivity. Nah, integrative medicine seperti spesialisasi saya, kita memberikan, udah setelah dites, saya tes pasien saya biasanya. Terus saya bilang, you cannot take aspirin, ya nggak boleh makan aspirin. Oh iya, kenapa? Ya saya tunjukin aja nih, merah nih, ribuan, nggak boleh, nanti ada perdarahan, repot, saya nggak bisa cari. Nah, langsung saya bilang begini aja, kalau darahnya mau bagus flow-nya, ada juga tesnya namanya endotelix, namanya Fendis di tes ya, flow-nya kalau below average, kita bilang begini ya, minum yang cukup, badannya diberikan makanan yang alkaline, itu berarti yang sayuran atau ikan, jangan banyak makan kacang, nuts itu ya, sangat acidic ya, atau daging. Jadi kita kasih juga omega 3 karena itu bisa mengencerkan darah ya, in a good way lagi. Nah, atau vitamin E ya, atau itu apa, suplemen-suplemen yang bisa bikin badannya alkaline dan darahnya lancar. Nah, itu salah satu apa ya, cara untuk membuat darah lancar. Kenapa darah dilancarkan? Supaya tidak terlalu mudah untuk membentuk sumbatan. Itu memang itu. Dan endotelix testing yang saya katakan itu malah di cover lagi sama insurance. Itu bisa mengetahui bagaimana kalau darah kita endothelial system dysfunction, itu artinya lapisan dinding yang paling the next one ya, paling di dalam itu namanya the wall, jadi dinding ya, lapisan dinding arteri itu ada satu lapisan kecil, itu namanya endotelix. Itu pertama kali kalau stroke penyakitnya, prosesnya terbentuk itu kalau endothelialnya disfungsi, tidak berfungsi. Jadi menempel itu dengan microcirculation dan microparticle dari LDL itu nyampe ke situ. HDL pun juga bisa menyebabkan problem kalau ketinggian sekarang. Jadi HDL kan dulu dibilang harus tinggi ya, Dokter Agatha. Sekarang untuk PULS, protein unstabilization, kita melimit aja 80. Kalau tinggi sekali, misalnya orangnya atlet bagaimana ya, dia olahraganya terlalu banyak itu dan tidak pernah dites jin. Nah, itu bisa mencapai ratusan loh, 125, saya dulu 125
5 saya pikir bagus sekali ya. Nggak taunya nggak bagus, harus Ada 80-an. juga ya. Itu untuk membereskan umur jantung supaya sama dengan umur kita. Baik. Nah, oke. Nah, yang lebih satu lagi nih ya. Itu tadi perkara aspirin. Nah, sekarang perkara ini kayaknya kita perlu mendengarkan kesimpulan terakhir nih karena banyak mitos dan kenyataan. Tolong dong Dokter Agatha, bagaimana kesimpulan terakhir atau take home message untuk pendengar kita? Baik. Masalah stroke adalah sesuatu yang sepertinya apa ya, dunia runtuh kalau kejadian stroke. Tapi stroke itu bisa dikenali asal kita peka ada gejala-gejala tertentu tadi. Setengah badan tiba-tiba baal kita bilang bisa, atau diikuti berikutnya tiba-tiba lemah, nggak bisa ngangkat kartu, nggak bisa tanda tangan, nggak bisa angkat kaki. Jadi gejala-gejala sampai sakit kepala itu bisa dialami dan itu bisa kita bikin jadi peka. Dan satu, itu bisa dialami oleh semua usia, tidak hanya usia tua. Usia muda pun bisa terjadi stroke. Jadi jangan diabaikan stroke ini karena satu, menghabiskan banyak sekali dana. Mungkin itu Dokter Maria. Betul, betul sekali ya. Jadi kalau memang nggak mau keluar dana, terus uangnya untuk proses yang lain, jangan sampai stroke. Sebetulnya ya, saya mau pesan ke orang-orang. Sekarang ya dari seluruh banyak penyakit, setelah saya tahu mengenai stroke tuh bisa dicegah ya, dan segala macam lah urusan supaya nggak kena stroke atau jantungan atau cancer, saya yakin ya orang-orang kalau mengerti jadi lifestyle-nya diganti kan ya. Tapi kalau saya suruh pilih penyakit apa, misalnya, oke, Dokter Maria mau jantung, stroke atau cancer gitu kan, ini 3 kan yang membunuh orang. Saya milih yang lain kecuali stroke. Karena jantung tinggal dibuka dadanya sakit sebentar mungkin 6 bulan terus ditutup lagi ya. Nah, terus bisa jadi orang yang benar ya, maksudnya makannya segala macam diatur. Cancer sebentar lah, kalau cancernya mula-mula kita bisa beresin, dan kalau memang takut cancernya datang lagi ya kita lifestyle-nya ganti. Diubah. Stroke bagaimana? Ya, stroke kita jadi orang lain. Segalanya. Betul. Berubah segalanya, family juga ya, sampai ada yang banyak ditinggal sama istrinya atau suaminya karena stroke, dan juga anak-anaknya juga dimarah-marahin tiap hari. Orang stroke tuh sifatnya berubah betul. Ya, jadi hati-hati sekali para pendengar. Ini Dokter Agatha sudah menyampaikan mitos atau kenyataan pada kalian. Jadi dengar baik-baik dan coba diselamin supaya berubah, dan berubahnya bagaimana, banyaklah video-video yang merubah lifestyle itu bagaimana ya. Nah, terima kasih Dokter Agatha. Sama-sama untuk Dokter yang Maria. tahu di mana Dokter Agatha praktek di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dan direktur di kliniknya sendiri, Klinik Agatha di Pondok Indah, Pusat Rehabilitasi. Saya Dr. Maria Sulindro, spesialis integrative anti-aging medicine, praktek di Pasadena, California. Sampai bertemu next week. Terima kasih Dr. Agatha. Terima kasih Dr. Maria. Sampai ketemu pemirsa. Ya. Thank you. Betul ya. Terima kasih ya. Oke.